Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru, sahabat operator dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi informasi terbaru mengenai pelaksanaan program PPG dalam jabatan bagi guru yang belum lulus UTN atau uji kompetensi PLPG kemarin. Jadi bagi guru-guru yang belum lulus UTN atau UKOM PLPG, maka dapat mengikuti program PPG dalam jabatan pada tahun 2022 ini. Tentunya yang terpanggil dan sudah mendaftarkan diri itu ada pelaksanaan selama 1 bulan lebih kurang, dan nantinya di akhir program PPG juga akan dilaksanakan UP sebagai pengganti ujian tulis nasional. Iya, untuk kemajuan bersama, mari kita dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Untuk pembahasan pertama, kita lihat struktur kurikulum program PPG dalam jabatan bagi guru yang belum lulus UTN atau UKOM PLPG. Iya, untuk mata kuliah pertama ada pendalaman materi, analisis materi pembelajaran berbasis masalah, ada literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir. Nah, itu beban ajarnya adalah 5 SKS. Proses pembelajarannya adalah tutorial dan kuliah. Kemudian yang kedua ada pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Ini beban belajarnya 3 SKS. Kemudian ada seminar dan lokakarya sebagai proses pembelajarannya. Dan yang ketiga ada praktik pengalaman lapangan yang biasa kita sebut dengan PPL. 4 SKS. Proses pembelajarannya adalah praktik lapangan. Jadi total beban belajar keseluruhan adalah 12 SKS. Jadi kalau kita lihat struktur kurikulumnya sebenarnya hampir sama dengan program PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, yang baik angkatan pertama maupun angkatan kedua yang sudah UP pada bulan 10 kemarin. Cuman yang angkatan 2 belum UP, mereka sedang pelaksanaan. Ini struktur kurikulumnya hampir sama. Ada pendalaman materi, literasi, numerasi, kemudian ada pengembangan perangkat pembelajaran, berorientasi pada pembelajaran yang inovatif, juga ada praktik lapangan atau PPL. Cuman mungkin waktunya lebih agak singkat kalau yang PPG dalam jabatan angkatan 1 dan 2 itu dilaksanakan selama 3 bulan, ditambah dengan kegiatan belajar mandiri. Nah, kalau yang PPG bagi guru-guru yang belum lulus UTN atau bagi teman-teman yang belum lulus UKOM PLPG, itu pelaksanaan belajarnya hanya selama 1 bulan. Pertanyaannya adalah, apakah ketiga mata kuliah ini akan teman-teman ikuti selama mengikuti proses PPG dalam jabatan atau tidak? Iya, bagi teman-teman yang sudah mengikuti PLPG namun belum lulus UTN, teman-teman tidak akan mengikuti proses kuliah dengan 3 mata kuliah tadi, tetapi materi PLPG itu akan dikonversi ke mata kuliah PPG dalam jabatan. Pada tabel ini bisa kita lihat ada materi PLPG, ada materi umum, kebijakan pengembangan profesi guru. Kemudian yang kedua ada konsep kurikulum 2013. Kemudian yang B ada materi pokok, ada pendalaman materi secara mandiri, ada review hasil belajar mandiri, ada pendalaman materi bidang studi, dan strategi pembelajaran dengan memperhatikan kurikulum 2013. Kemudian yang keempat ada PTK, penelitian tindakan kelas. Kalau pada mata kuliah PPG, pendalaman materi ini sudah mencakup kepada 3 langkah.
ada identifikasi masalah, ada eksplorasi masalah, dan penentuan masalah. Jadi memang agak sedikit berbeda materi PLPG dengan mata kuliah PPG, namun semua materi PLPG ini sudah dirangkum pada mata kuliah PPG berupa langkah 1, 2, dan 3. Nanti untuk konversinya ada skor ujian tulis, ini biasa diambil nilainya pada LMS. Jadi kita bisa masuk ke LMS melalui aplikasi SIM PKB kita masing-masing. Kemudian yang nomor 2 ada workshop subjek spesifik pedagogik, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil analisis buku guru dan buku siswa. Nah, pada mata kuliah PPG pengembangan perangkat pembelajaran itu ada langkah 4 sampai 7. Di situ ada eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Biasa ini dalam bentuk LK, ada lembar kerja yang harus teman-teman buat nantinya. Kemudian yang ketiga ada praktik pembelajaran. 1. Pelaksanaan pembelajaran peer teaching. Kemudian ada evaluasi dan refleksi pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk praktik pengalaman lapangan itu ada pada langkah 8 dan 9, ada pelaksanaan, rencana, aksi, dan evaluasi. Kemarin pada saat pelaksanaan PPG Angkatan 1 tahun 2022 ini ada peer teaching 1 kali, dan PPL-nya pembuatan video PPL itu 2 kali. Ya, dan yang terakhir adalah uji kinerja. Bagi teman-teman yang belum lulus PLPG, teman-teman tidak akan melakukan kuliah seperti pelaksanaan PLPG sebelumnya, namun hanya sebatas penyegaran materi persiapan UPI UKM PPG berbasis modul. Tujuannya apa? Sebagai penguatan persiapan mengikuti uji kompetensi berupa uji pengetahuan. Jadi teman-teman tidak harus mengulang lagi materi yang sudah disampaikan pada perkuliahan PLPG terdahulu. Ini hanya sebagai penyegaran agar teman-teman benar-benar siap melaksanakan UPI UKM PPG berbasis modul. Kita lihat tabel di bawah ini ada modul pedagogik 1, 2, 3, dan 4. Semuanya untuk waktu itu 100 menit. JP nya juga hanya 2 jam pembelajaran. Kemudian ada modul profesional 1, 2, 3 sampai 6. Ini untuk waktunya 200 menit, masing-masing 200 menit, dan jam pelajarannya masing-masing 4 jam. Jadi total semua 1600 menit, dan jam pelajarannya adalah 32 jam. Jadi bagi teman-teman ini hanya penyegaran materi. Kalau tidak salah nanti ada belajar mandiri sebelum mengikuti kuliah selama 1 bulan. Setelah itu baru pelaksanaan PPG-nya. Semua modul pedagogik 1 sampai dengan 4 dan modul profesional 1 sampai dengan 6 ini bisa teman-teman download atau melalui akun SIM PKB teman-teman masing-masing. Ya, kita lihat bersama alur pelaksanaan PPG dalam jabatan bagi teman-teman guru yang belum lulus UTN. Yang pertama ada plotting calon mahasiswa ke LPTK. Ini sudah dilakukan, artinya teman-teman sudah diplot sebagai mahasiswa dalam LPTK mana. Misalkan teman-teman kenanya di LPTK UNESA atau UNES atau UNIMED dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah lapor diri dan registrasi. Ini saya rasa juga sudah teman-teman lakukan. Yang ketiga ada orientasi akademik, kemudian ada BIMTEK wawasan kebinekaan, kemudian ada belajar mandiri. Nah, mungkin pada saat ini
teman-teman sudah sampai di sini, sudah sampai di belajar mandiri. Kemudian ada pengisian kartu rencana studi KRS, kemudian ada input nilai konversi MK. Maksudnya adalah input nilai konversi mata kuliah. Jadi mata kuliah teman-teman saat mengikuti PLPG kemarin nilainya dikonversi ke dalam mata kuliah pada saat pelaksanaan PPG dalam jabatan. Ya. Nah, yang berikutnya ada penyegaran materi persiapan UP berbasis modul. Mungkin ini belum. Penerbitan surat keterangan menyelesaikan kegiatan PPG, kemudian mahasiswa mengikuti UP UKM PPG, penetapan kelulusan yudisium PPG, dan pemberian sertifikat pendidik. Artinya penyegaran materi persiapan UP berbasis modul ini akan teman-teman laksanakan selama 1 bulan atau 32 JP tadi. Nah, di akhir kuliah teman-teman juga harus mengikuti UP UKM PPG. Ini yang pengganti UTN. Kalau pada PLPG kemarin ini UTN, nah kalau pada PPG ini disebut dengan UP UKM PPG. Kemudian nanti jika teman-teman dinyatakan lulus, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat pendidik. Iya, kita lihat jadwal PPG dalam jabatan bagi teman-teman yang belum lulus UTN atau UKOM. Ada pemanggilan peserta, pengumuman hasil seleksi itu tanggal 1 November kemarin sudah. Kemudian ada konfirmasi kesediaan itu tanggal 3 sampai tanggal 6. Mudah-mudahan tidak terlewat oleh teman-teman yang terpanggil. Kemudian ada penetapan peserta tanggal 8 November. Kemudian ada lapor diri dari tanggal 10 sampai 12 November. Mudah-mudahan semua teman-teman yang belum lulus UTN PLPG sudah melakukan lapor diri, karena waktunya hanya sampai tanggal 12 November. Kemudian untuk pelaksanaannya, yang pertama ada belajar mandiri, itu pada tanggal 22 Oktober sampai 12 November. Nah, jadi yang di belajar mandiri ini adalah modul pedagogik yang 4 tadi dan 6 buah modul profesional. Untuk modul pedagogik dan profesional teman-teman bisa download melalui akun SIM PKB teman-teman masing-masing. Kemudian ada orientasi itu pada tanggal 13 November. Kemudian ada BIMTEK wawasan kebinekaan tanggal 14 November. Kemudian ada penyegaran materi persiapan UP berbasis modul tanggal 15 November sampai dengan tanggal 15 Desember. Kalau tidak salah ini proses perkuliahan selama 1 bulan melalui aplikasi Zoom Meeting. Kemudian ada proses konversi mata kuliah itu tanggal 15 sampai dengan 16 Desember. Kemudian ada IPKS. IPKS ini adalah perjanjian kerjasama elektrik. Ini terkait dengan dana pelaksanaan PPG yang diberikan oleh pemerintah ke LPTK, tetapi melalui rekening teman-teman sebagai peserta PLPG. Jadi pemerintah mentransfer ke rekening teman-teman, nanti teman-teman mentransfernya lagi ke rekening LPTK atau universitas tempat teman-teman melaksanakan PPG. Dan yang terakhir ada UP. UKIN tidak dilaksanakan karena sudah saat pelaksanaan PLPG kemarin, jadi hanya UP untuk ujian pengganti UTN. Itu pelaksanaannya pada tanggal 17 dan 18 Desember. Jadi teman-teman masih punya waktu lebih kurang 1 bulan. Persiapkan diri teman-teman, pelajari modul pedagogi dan profesional, pelajari juga atau bahas soal-soal yang terkait dengan UP PPG dalam jabatan tahun 2022.
Nanti kisi-kisinya pasti akan diberikan, teman-teman bisa mempelajari kisi-kisi sebagai acuan. Ya, itu saja teman-teman informasi kali ini bagi teman-teman yang belum lulus UTN atau UKOM pada akhir PLPG kemarin. Mudah-mudahan bisa mengikuti proses PPG dalam jabatan kali ini dengan semaksimal mungkin, dan teman-teman bisa dinyatakan lulus UP nanti di akhir proses kuliah PPG. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.